Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipal dari Rombok PPAG 2, Rayon Cisarua 2. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan juga mendemonstrasikan aplikasi website yang saya telah buat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, halaman website ini saya hosting di layanan 000 Web Host. Halaman website ini juga saya buat menggunakan bahasa markup seperti HTML dan CSS. Lalu juga ada bahasa pemrograman seperti PHP dan juga JavaScript. Lalu tidak lupa saya juga menggunakan framework Bootstrap. Lalu di sini ada sidebar yang terdiri dari halaman dashboard dan juga halaman kelipatan 5. Nah, yang kita lihat sekarang merupakan halaman dashboard. Sekarang kita akan mencoba mengunjungi halaman kelipatan 5. Nah, ini merupakan main content atau proyek utama dalam pembuatan website berbasis bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk menginputkan nilai ke dalamnya, kita harus menginputkan nilai yang tidak kurang dari sama dengan 5. Yang apabila kita menginputkan nilai yang kurang dari sama dengan 5 atau bahkan kosong, maka akan muncul error message masukkan nilai valid. Sekarang saya akan mendemonstrasikan, misal saya akan menginputkan nilai 103. Setelah disubmit, maka akan muncul output kelipatan 1 hingga kelipatan 20, yakni 100. Mengapa bukan 103? Karena 103 bukan kelipatan dari 5. Dan tidak lupa, website ini juga telah saya buat responsif dengan menggunakan Bootstrap dan juga media query CSS. Jadi, website ini bisa dibuka di segala perangkat termasuk handphone. Dan setelah saya buka di handphone, ternyata saya belum menemukan bug untuk saat ini. Jadi, kurang lebih inilah tampilan yang dilihat ketika di dalam smartphone. Sekarang, saya akan menjelaskan algoritma atau alur kerja pemrograman yang telah saya buat. Jadi, pertama-tama kita lihat di sini ada berbagai folder yang terdiri dari node modules, public, source, dan juga index.php. Nah, Bootstrap ini saya install menggunakan media npm dengan bantuan terminal. Lalu juga di sini kita lihat ada folder public yang berisi main content yang akan kita tampilkan ke user. Lalu juga ada source dan juga index.php. Kita lihat di sini ada struktur HTML seperti biasa untuk membuat halaman. Nah, di sini terdapat div content yang berisi tag PHP, yang dimana tag PHP ini berisi switch case yang untuk menginclude halaman, yang dimana untuk membuat web menjadi dinamis. Lalu tidak lupa juga saya menambahkan script JavaScript untuk menghilangkan atau menambahkan class hidden ke dalam wrapper. Jadi agar si wrappernya atau penampung si sidebarnya menjadi responsif. Nah, ini merupakan proyek utama yang saya buat, yakni kelipatan 5. Pertama-tama saya buat div class content untuk menampung. Lalu juga saya membuat div class box. Lalu juga di dalam div class box saya membuat H1 sebagai title, lalu juga ada form. Nah, ini merupakan box yang setelah saya berikan class ya, class Bootstrap dan juga style vanilla CSS. Nah, di dalam form ini saya buat tag input dan juga button yang bertipe number, juga submit. Nah, di dalam box juga saya buat div class result untuk menampung input. Maksud saya output. Nah, di dalam result ini terdapat tag PHP untuk mengecek metode yang diberikan. Nah, setelah kita menekan tombol submit, maka data atau number dikirimkan ke dalam variabel num. Lalu, untuk apa fungsi variabel urut ini?
variabel ini berfungsi untuk memberikan posisi saat looping. Seperti contohnya, seperti ini. Ini merupakan hasilnya. Lalu kemudian juga di sini ada tag PHP lagi untuk mengecek apakah nilai num tidak kosong dan juga nilai num telah lebih besar dari sama dengan 5. Yang apabila nilainya true, maka akan dikerjakan kode ini. Apabila false, maka akan mengerjakan atau mengeluarkan alert berupa error message masukkan nilai valid. Lalu mengapa saya menggunakan banyak tag PHP di sini? Itu karena saya memisahkan antara PHP dan juga tag HTML. Nah, ini merupakan kode utama untuk menjalankan program saya. Yang ini ya. Jadi di sini terdiri dari inisialisasi, lalu juga ada kondisi dan juga iterasi. Untuk inisialisasi, saya memberikan nilai 5. Lalu juga untuk kondisi, saya harus memastikan bahwa 5 lebih kecil dari sama dengan nilai yang diinputkan, yakni menjadi variabel num. Lalu juga, saya juga membuat iterasi dengan plus sama dengan 5. Karena kita membuat proyek kelipatan 5. Apabila kita memasukkan nilai 10 sebagai num, maka akan dicek apakah yakni 5, apakah 5 lebih kecil dari panggilan 10, maka akan dikerjakan kode ini. Terus demikian hingga nilainya false. Seperti itu. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.